pasien tersebut merupakan pasien kami. Jadi memang selama ini masih dalam pantauan kami yang melalui program kami, program kesehatan jiwa ya. Jadi kami memantau pemberian dan minum obat pada penderita gangguan jiwa. Ya, begitu Pak ya. Nah, khususnya untuk pasien yang bernama Riana, ini memang kami terima informasi selama ini memang ada dari tugas dari Puskesmas Indragajaya khususnya, siapapun di situ istilahnya yang bernama siapa atau siapa yang itu kesana, mungkin kami kan nggak bisa tahu dalam Pak ya. Nah, yang jelas beliau mengakui menerima selama ini memang ada yang datang memberikan pelayanan terutama obat. Tetapi setelah kami berbicara lebih dalam lagi ini mengenai ada nggak yang istilahnya itu perhatian khusus untuk anak ODGJ. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya di Indralaka Mukti aja, di wilayah 4 desa Pak ya, 4 desa yang dinaungi oleh kecamatan Puskesmas Indragajaya ini nanti bisa diperhatikan sama. Ada nggak perhatian khusus untuk anak ODGJ? Ya, jadi pasien ODGJ ini juga harus diperiksa atau oleh rumah sakit jiwa. Nah, kami siap memfasilitasi, artinya kami antar ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan lebih dari dokter jiwa di sana. Artinya pusling kami, sopir kami siap untuk mengantarkan, gitu. Kemudian yang jadi ininya mungkin di BPJS-nya, gitu. Mungkin BPJS-nya kemarin kami sudah coba untuk berapa tahun yang lalu itu kami coba untuk menerbitkan BPJS-nya, udah kami usulkan di BPJS Kabupaten Pulang Mongondo. Jadi untuk perhatian khususnya pasti ada Pak ya? Ya, sudah kami tindak lanjuti baik dari pengobatan, rawatan lanjut rumah sakit itu sudah kami tindak lanjuti. Nah, untuk mekanisme nih Pak, mekanismenya khususnya dari keluarga Pak Suwardi dengan anaknya yang ada kebakaran mental atau depresi berat ya. Ya, beliau ini kan orang tidak mampu, bahkan untuk sehari-harinya aja harus membuat batak dulu, setelah batak itu selesai juga baru bisa mendapatkan uang. Nah, ini pertanyaan kami kepada Bapak selaku petugas Puskesmas Indragajaya ini, selama ini ada nggak tembusan yang memang menyampaikan ke petugas Puskesmas Indragajaya berharap dari keluarganya untuk anak ini dirawat di rumah sakit jiwa? Ya, jadi sebenarnya sudah kami tanyakan ke keluarga untuk bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, tapi ya terkendala di BPJS. Nah, kemudian untuk menunggu pasien tersebut di rumah sakit itu keterbatasan biaya di situ yang tidak bisa. Kalau untuk pembangunan kesehatan ya artinya untuk kami antar obat kami berikan secara gratis. Jadi kalau untuk BPJS ini Pak, untuk BPJS kami sempat konfirmasi beberapa bulan yang lalu ya atau minggu yang lalu, memang betul dari keluarga Bu Riana ya, khususnya untuk Riananya yang memang kena dampak dari depresi berat itu menyatakan nggak punya BPJS. Sedangkan BPJS itu kan program yang paling dianjurkan dan prioritaskan oleh pemerintah kita ya Pak Jokowi ini ya. Terutama itu memang nggak bisa koordinasi dengan pemerintah Tio bagaimana BPJS ini harus diterbitkan gitu. Kami masih tetap berusaha untuk jadi bukan hanya Riana ya, untuk semua itu kami tetap berusaha untuk menerbitkan BPJS-nya karena terkendala mereka biaya pengobatan di rumah sakit lanjut. Dari penerbitan kartu BPJS itu kan kartu penduduk.
berarti itu yang menjadi kendala Pak untuk selama ini. Iya. Kalau karena masalahnya perekaman itu kan scan retina. Ya. Nah, sementara petugas tidak bisa ke sana gitu. Mungkin keterbatasan SDM. Periksakan di rumah sakit jiwa provinsi. Kendalanya itu tadi sudah saya sebutkan tadi bahwa satu BPJS, kemudian kedua kan diantarkan oleh keluarga, ditunggu oleh keluarga, nah itu menjadi masalahnya. Biaya untuk makan minum keluarga istilahnya selama dia di rumah sakit jiwa. Berarti untuk puskes kita ini hanya memfasilitasi untuk mengantar ke sana berarti Pak ya? Ya, kita siap kalau untuk mengantar ke sana, kita siap. Berarti kalau tadi pembahasannya tentang terkendala di kartu identitas kependudukan ya, Iya. nah, berarti langkah-langkah yang memang harus ditempuh itu mesti sinergi dengan aparatur TIO Pak. Aparatur TIO Iya. berusaha bagaimana merealisasikan supaya Riana ini bisa mempunyai kartu kependudukan ya, baru bisa diproses BPJS-nya. Nah, seperti itu. Kemungkinan mungkin nanti langkah-langkah selanjutnya kami akan koordinasi dengan pemerintah TIO atau kecamatan yang mungkin kalau dari desa setempat ya yang bertanggung jawab penuh adalah Bapak Palotio Kadek Suhartani akan kami tindak lanjuti supaya bersinergi dengan petugas dari Puskesmas Desa Endaloka Mukti untuk bagaimana caranya mendapatkan prioritas supaya terbit kartu kependudukan. Baru nanti mekanisme untuk memperoleh BPJS itu baru bisa terrealisasi Pak ya. Nah, ini berbicara lebih lanjut Pak. Kalau BPJS ini sudah ada, terus posisi kependudukan sudah siap. Ini pun dari petugas dari Puskesmas Endaloka Jaya artinya siap memfasilitasi sampai anak itu siap. berada di itu Pak ya. Siap. Sudah siap. Kita akan antar kalau misalnya harus dirawat kita tinggalkan dulu, kemudian kalau sudah dikatakan rumah sakit jiwa sudah boleh pulang kita akan jemput. Berarti tidak ada terkendala sama sekali Pak. Maksudnya istilahnya teknis di lapangan itu pokoknya intinya siapa ya? Ya. Nggak ada terkendala. Memang kalau memang semuanya sudah ditempuh ya? Ya sudah. Bahkan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk perekaman KTP itu udah kita bicarakan, sudah kita ini. Nah, tapi terkendalanya yaitu tadi di bawah ininya dia harus ada perekaman itu scan retina itu dia harus dihadirkan. Nah, itu yang masalah. Yang terakhir ini selama ini pemberitaan yang menyampai mungkin di masyarakat ya. Di masyarakat ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif. Nah, bagaimana istilahnya tanggapan dari pihak Puskesmas Endaloka Jaya Pak? Ya, saya sendiri ya selaku petugas kesehatan di wilayah kerja kami Puskesmas Endaloka Jaya itu terima kasih pada media yang artinya sudah membangunkan kalau dikatakan ini ya mengingatkan lagi kami untuk memperhatikan masyarakat ini kesehatannya. Terus untuk selanjutnya Pak ini adakah terkendala selama ini Bapak ini ya mungkin Bapak mungkin masih baru ya di sini ya. Adakah selama masa kerja Bapak ini kendala-kendala yang memang Bapak anggap memang harus mendapat perhatian khusus dari dinas kabupaten, terutama Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Puskesmas Endaloka Jaya ini Pak? Ya, jadi selama ini yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan rutin. Kemudian kalau saya boleh minta, artinya letak puskesmas yang sebenarnya dekat dengan jalan lintas, tapi untuk akses
akses masuk ke jalan itu jalannya masih batu, sehingga beresiko untuk mencederai pasien yang akan berkunjung ke mana. Jadi, seperti itu ya Pak. Diminta perhatian khusus dari Dinas Kesehatan khususnya ya Kabupaten Jombang Barat untuk memperhatikan infrastruktur ya, infrastruktur yang selama ini menuju ke Puskesmas Indraloka Jaya ini masih belum layak ya. Terutama kalau bawa orang sakit yang memang goncangan itu terlalu berat, itu akan menimbulkan risiko kan. Seperti itu aja Pak. Mudah-mudahan dengan ini semua nanti kami sebagai media bisa sinergi dengan terkait, bisa menyampaikan apa keluhan dan bisa menyampaikan apa yang menjadi prioritas kerja dari Puskesmas Indraloka Jaya. Ya, terima kasih. Orang yang terbakar mental ini untuk puskes kita ini ada berapa orang Pak? Kalau tidak salah karena data ada di pemegang program kesehatan jiwa, kalau nggak salah ada 11 orang. 11 orang Pak ya? Di Empatiuh ya? Iya.